Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel, program studi akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan membahas bagian laporan keuangan, yang diantaranya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Laporan keuangan adalah suatu produk akhir proses akuntansi dalam sebuah perusahaan pada satu periode tertentu, di mana informasi di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengolahan data keuangan, dengan tujuan guna membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang tepat. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan yang menunjukkan kedudukan aktiva, kewajiban atau utang, serta modal dalam periode waktu tertentu. Komponen neraca diantaranya harta atau aktiva atau aset. Yang kedua, pasiva, yang diantaranya modal atau ekuitas plus utang atau kewajiban. Aktiva atau aset atau harta. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Komponen aktiva diantaranya aset lancar dan aset tetap. Berikut adalah contoh laporan keuangan dari PT Eka Dharma International Tbk. Berikut adalah contoh aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang terdiri dari aset lancar adalah kas dan setara kas, deposito berjangka, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan, uang muka, dan lain-lainnya. Yang berikutnya contoh aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dapat dicairkan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Di antaranya investasi pada entitas asosiasi, aset tetap yang berupa tanah, gedung, maupun mesin-mesin operasional. Yang berikutnya adalah pasiva. Pasiva adalah sebuah pengorbanan finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan di masa depan dengan pihak ketiga karena adanya suatu kegiatan usaha atau bisnis. Komponen pasiva diantaranya kewajiban atau liabilitas, modal atau ekuitas. Berikut adalah contoh kewajiban atau liabilitas. Liabilitas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang termasuk liabilitas jangka pendek diantaranya utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pajak, utang dividen, uang muka pelanggan, utang dalam tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan lainnya. Yang berikutnya liabilitas jangka panjang diantaranya utang bank dalam waktu tempo lebih dari 1 tahun, obligasi maupun surat utang perusahaan. Yang berikutnya ekuitas atau modal, yang merupakan komponen ekuitas atau modal yaitu modal saham, yaitu modal yang disetor perusahaan, surplus atau revaluasi aset, maupun saldo laba yang ditahan. Yang berikutnya laporan laba rugi. Laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibanding pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan, maka perusahaan mengalami rugi atau kerugian. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Komponen yang pertama adalah penjualan bersih, dikurangi dengan beban pokok penjualan, didapat laba bruto atau laba kotor, dikurangi beban usaha atau pendapatan atau beban operasi lainnya, didapat laba usaha. Berikutnya pendapatan keuangan dan beban keuangan, didapat laba sebelum pajak, dan sampai ke tahap laba tahun berjalan. Yang berikutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik saham atau pemegang saham selama periode akuntansi. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal secara sederhana. Modal awal berikut adalah 920 juta. Setelah ditambah dan ditambah oleh laba dikurangi oleh price,
dan kenaikannya berikut kenaikannya, dan ditambah didapatlah modal akhir. Berikut adalah sumber yang dikutip. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.